untuk menjadi kaya itu tidak mudah, tidak gampang. Adakah orang kaya dari kripto? Nggak ada ceritanya. Kaya itu dari kerja dulu, duitnya udah banyak, beli Bitcoin, beli dan lain-lain, kumpulkan, tunggu 5, 6, 8 tahun. Oke guys, ketemu lagi. Kita akan coba hunting koin nggak jelas seperti biasa. Kita menggunakan koin market cap. Kalian di sini, kalian coba klik yang 3 strip ini di sini. Kemudian ke cryptocurrency, kemudian ke recently added. Nah, ini adalah koin-koin yang baru-baru keluar di DEX. Gitu ya, kalian bisa pilihlah mana yang termurah, mana yang punya potensi, mana yang ya setiap hari ada guys. Nah, ini adalah koin-koin yang buangan, ya bukan buangan ya, kayak koin rug pull, koin-koin iseng, koin-koin ya murni gambler lah kalau di sini guys. Jadi ini hanya buat kalian yang memang betul-betul apa ya namanya, spekulan sejati. Jadi kalau kalian pengen buang-buang duit 500.000, sejuta atau paling tinggi itu ya silahkan saja kalian pilih-pilih koin-koin yang nggak jelas ini. Terkadang gitu ya, kalau nasibnya baik, kalau kalian bisa betul-betul mencari, betul-betul riset, kadang-kadang dalam seminggu itu bisa melonjak ribuan persen guys. Yang ini kayak kemarin pas yang bukan Shiba Inu ya, Shiba itu sama, dari uang 1 juta itu bisa melonjak sampai ke 30 juta hanya dalam seminggu kalau nggak salah, ada videonya sih. Nah itu nasib, makanya kita harus cari tahu contoh seperti ini, terutama koin-koin yang masih seperti ini guys. Ini koin-koin yang nolnya banyak, masih ya 0,000 gitu, atau koin yang $1. Ini sih koin-koin nggak jelas semua guys. Jadi jangan berharap fundamental kemudian nanti seperti apa, kita nggak tahu, nggak jelas. Ini yang pasti nggak jelas. Ini hanya buat kalian yang memang spekulan, memang betul-betul hanya ingin membeli, kemudian nasib seperti apa nanti dibeli, kemudian out gitu ya. Contoh seperti kemarin saya coba beli Neuralink. Kelihatannya sih Neuralink kayak mirip punya sini ya, punya si Elon Musk gitu ya, karena Elon Musk kan punya Neuralink. Ini kan umurnya baru sehari tadi guys, ini dari tanggal 17 lahir, baru berapa jam lah gitu. Tapi baru berapa jam juga sudah nyungsep lagi kan, dari sini naik ke atas. Jadi naik sebentar, turun, anjlok lagi lah, seperti itu. Ya iya seperti itu, ya memang seperti itu. Kayak kelihatannya ini gagal naik gitu ya. Biasanya kalau udah naik dia akan terus ke atas. Tapi ini kayaknya mungkin enggak gitu ya, mungkin lah. Ini market cap-nya 368.000 hari ini dengan volume 41.000 dan ada 420.000 triliun. Ya, salah ini 420.000 triliun koin. Dia ada di Binance Smart Chain. Nah ini kalau kalian lihat websitenya, kalau kalian sekadar mau ngeliat lah ya, kalian harus riset dulu juga sih. Seperti apa ini simbolnya Neuralink, kemudian ya tuh gambarnya juga Elon Musk sakit pokoknya macam-macam lah orang seperti ini. Memang hanya hal seperti itu saja guys, jadi bukan suatu yang ini. Kemudian tadi saya juga ada agak sedikit tertarik dengan Starship, masih Elon Musk juga ya, gimana, saya juga ini dia lah gitu ya, artinya pengagum si Elon gitu. Jadi ada Neuralink, ada Starship. Cuman Starship ini sudah agak-agak nggak bisa, market cap-nya kecil. Maksudnya ininya kecil ya, nggak besar.
koinnya itu 6,9 miliar koin ya, cukup kecil lah ya, nggak sampai TT gitu kan, kecil. Ini kalau bagus sih potensinya harusnya bagus itu ya. Hari ini hanya ada penjualan 1,8 juta dolar. Ya gede lah gitu ya untuk koin-koin aneh seperti ini. Kalau ngelihat websitenya sih lumayan guys, lumayan menarik lah gitu. Sayangnya memang bukan punya Elon, dia hanya sekedar memanfaatkan Starship kan besok mau meluncur nih guys, besok pagi. Yang harusnya tadi hari ini Starship mau flight, mau terbang, ternyata gagal. Nah ini kalian lihat tulisan tuh. Itulah lumayan menarik ininya. Sayangnya itu tadi memang dia nggak ada ininya, nggak ada si pengembangnya, nggak ada lah, nggak tahu siapa ini. Twitternya juga nggak jelas. Ada sih Twitternya, cuman bukan yang ini. Di sini nggak ada. Dia ada di Ethereum ininya ya. Kemudian holdernya juga nggak ada burning. Kalau ngeliat di sini semua terbagi rata. Walaupun di sini semua dikontrak gitu ya, jadi ada timing nggak. Tapi untuk nanti keguyur sih sangat sangat mungkin gitu ya, karena dia tersebar kemana-mana, banyak sekali dia, entah airdrop entah apa, ini kebagi-bagi, presentasenya rata begini, rata banget tuh 1,5 0,6 tuh rata banget, dibagi-bagi, entah bagi kepada siapa, itu walletnya ada. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa ke chartnya di sini, kemudian kalian bisa trade di Uniswap seperti itu. Uniswap tinggal kalian wallet kalian isi dengan Ethereum, kemudian connect ke wallet, buy, udah beres sih, seperti itu aja sih yang sudah. Cuman yang ini saya belum beli, sebetulnya sih tertarik ya. Kadang saya pengen buang-buang aja, mungkin ya nggak banyak-banyak lah, kebanyakan sih 100, 200 ribu, 300 itu. Cuman kalau di Ethereum tuh kan mahal guys. Gas fee-nya, gue gedek sama gas fee-nya sebetulnya. Lah ini kalau kita lihat di sini, kalau saya ambil contoh ya, misalkan saya punya 100 dolar. 100 dolar itu akan mendapatkan 390.000 koin. Gas fee-nya saja itu sudah 11 dolar guys. 1,5 juta udah hilang hampir 200.000 untuk gas fee doang nih di sini. Makanya aduh malas. Beda sama yang kalau masuk di BNB. Kalau di Binance Smart Chain-nya di PancakeSwap, mana sih PancakeSwap? Kalau di PancakeSwap itu murah ya, memang gas fee-nya Binance kan memang murah ya. Kalau di Uniswap mahal, kalau yang murah ya di PancakeSwap. Nah di sini ya, di PancakeSwap tuh murah karena menggunakan BNB. Jadi untuk membeli kalian harus perlu BNB di wallet kalian. Jadi kalau kalian mau beli yang ada di jaringan Ethereum, maka kalian harus punya Ethereum. Ini ya, ini kalau kalian beli yang ini nih, yang ini kalian harus punya di sini di wallet kalian adalah BNB. Kalau ada di jaringan Ethereum, misalkan ini kemudian mana lagi, Tipchart, dan pokoknya yang ada di sini kalian butuh Ethereum. Walaupun ya seperti tadi gas fee-nya 200.000, artinya kalian harus punya Ethereum di atas 200.000 untuk sekedar membeli. Mau besar mau kecil segitu guys gas fee-nya. Kalau di Tron kalian harus punya ini di Tron itu harus punya ini, Terik lebih murah ya, lebih murah. Kalau di Polygon, misalkan di Polygon kalian harus punya Matic, dia seperti itu. Kalau yang nggak perlu apa-apa ya kalian seperti koin Doge, kemudian apalagi Lunsi, kemudian ya Ethereum, Matic dan lain-lain itu nggak perlu.
dia nggak gas fee-nya ya pakai dia juga gitu, karena ini adalah koin, yang lain adalah token. Yang ada gini-gini token nih, Brise, token Loop, token gitu. Walaupun Brise-nya ada koinnya pakai BRC20, tapi jarang yang jual gitu ya, nggak begitu maju lah itunya. Begitu guys, buat kalian yang ingin membeli atau sekedar hunting atau sekedar spekulasi, sekali lagi ini adalah buang-buang duit, nasib gitu ya, bisa naik bisa enggak, bisa zero. Saya udah cukup banyak yang zero ya, walaupun ya, tapi memang begitu namanya kripto seperti itu guys, jadi nggak usah heran juga lah kalau kalian main di kripto ya harus siap seperti itu, harus siap kehilangan minus sampai 90%, minus bahkan 98%. Kalian harus siap, duit sejuta tinggal 80 ribuan, 100 ribu ya memang begitu gitu ya. Apalagi main koin-koin seperti ini. Kalau mau aman ya jangan main koin ini, mainlah koin yang berranking, misalkan Bitcoin, Ethereum, terus apalagi BNB, XRP, Solana, yang gitu-gitulah. Itu lebih stabil dan naik dan turunnya ya paling-paling sehari-harinya itu 5%, 10% seperti itu. Tidaklah sampai seminggu tiba-tiba duit hilang sampai ratusan ribu. Kalau dari duit sejuta ada seperti itu, nggak sampai lah, itu bedanya. Oke ya, sekali lagi ini buat kalian yang sudah ngerti saja. Yang nggak ngerti, yang gaptek, yo jangan. Karena ini betul-betul yang gaptek. Kalau mau yang nggak begitu gaptek, mau kripto tapi lebih relatif mudah ya, dipakai exchange. Jangan lupa exchange-nya harus exchange yang resmi, Dodak atau Crypto, Thrift, Luno, terus apa lagi ya, ada banyak lah ya yang ada di Indonesia yang sudah resmi, karena itu udah bayar pajak, resmi di bawah naungan pemerintah ya. Setidak-tidaknya kalian jual beli itu adalah kontribusinya buat negara. Dan juga kalau disimpan di sini yang kalian gaptek-gaptek dikit kan nggak perlu aneh-aneh guys, cuman install salah satunya, kemudian daftar sampai KTP dan lain-lain, sampai kalian deposit, kalian beli, sudah biarkan naik jual, udah gitu aja, biarkan aja. Kemudian kripto itu juga siklusnya adalah 4-5 tahun. Jadi kalau beli tuh jangan berharap hari ini beli besok kaya raya, tuh nggak ada ceritanya. Untuk jadi berlipat-lipat duitnya ya harus nunggu 4-5 tahun. Paling nggak sampai halving buat kalian yang belum tahu. Jadi halving itu terjadi ya, saya udah ceritakan lah, bahkan analisanya saya ada, kemudian prediksinya saya ada, videonya ada, silahkan kalian lihat saja di video yang kemarin belum lama itu, ada prediksi koin-koin meme yang seperti apa kira-kira di masa depan. Kalian bisa milih sendiri, tentukan sendiri, riset sendiri, dan bijaklah menggunakan uang kalian. Jangan menyalahkan orang lain kalau kalian rugi. Kenapa? Ini bukan suatu yang kalian nggak boleh tidak dipahami. Kalian harus pahami dulu resikonya. Jangan hanya mendengar dari orang bahwa beli kemudian kaya itu, jangan guys. Ada hal yang mungkin kalian perlu tahu adalah untuk menjadi kaya itu tidak mudah, tidak gampang. Adakah orang kaya dari kripto? Nggak ada ceritanya. Kaya itu dari kerja dulu, duitnya udah banyak, beli Bitcoin, beli dan lain-lain, kumpulkan, tunggu 5, 6, 8 tahun. Kalau kalian kaya raya banyak yang seperti itu. Tapi kalau hari ini beli besok itu ya nggak ada. Kerja dulu, kumpulkan duit dulu, beli dikit-dikit, tunggu sampai 4-5 tahun. Jangan turun dijual rugi, ya rugilah. Orang sedang turun kok dijual gitu ya, biarkan saja. Dan memang seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, bye bye.